Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat melakukan perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah senantiasa patuh terhadap ajarannya. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Alfiatul Nurul Jannah. Saya dari kelompok 5 akan membahas mengenai model-model penerapan ICT dalam dunia pendidikan. Di sini saya akan membahas mengenai model pembelajaran berbasis teknologi informasi dengan model ADIE. Model ADIE ini adalah salah satu model desain sistem pembelajaran yang memperlihatkan tahapan-tahapan dasar sistem pembelajaran yang sederhana dan mudah dipelajari. Model ini merupakan singkatan yaitu A-nya analyze, D-nya design, D yang keduanya develop, yang I-nya implement, dan yang terakhir yang E evaluate. Yang pertama yaitu analisis. Analisis ini merupakan langkah pertama dari model desain sistem pembelajaran ADIE. Langkah analisis ada 2 tahap ya. Yang pertama yaitu analisis kinerja. Analisis kinerja ini dilakukan untuk mengetahui dan mengklarifikasi apakah masalah kinerja yang dihadapi memerlukan solusi berupa penyelenggaraan program pembelajaran dan perbaikan manajemen. Tahap selanjutnya yaitu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini merupakan langkah yang diperlukan untuk menentukan kemampuan-kemampuan atau kompetensi yang perlu dipelajari oleh siswa untuk meningkatkan kinerja atau prestasi belajar. Hal ini dapat dilakukan apabila program pembelajaran dianggap sebagai solusi dari masalah pembelajaran yang sedang dihadapi. Pada saat seorang perancang program pembelajaran melakukan tahap analisis, ada 2 pertanyaan kunci yang harus dicari jawabannya, yaitu yang pertama, apakah tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dibutuhkan oleh siswa, dan yang kedua, apakah tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dapat dicapai oleh siswa. Jika hasil analisis data yang telah dikumpulkan mengarah kepada pembelajaran sebagai solusi untuk mengatasi masalah pembelajaran yang sedang dihadapi, selanjutnya perancang program pembelajaran melakukan analisis kebutuhan dengan cara menjawab beberapa pertanyaan lagi. Untuk yang kedua yaitu desain ya. Desain ini merupakan langkah kedua dari model desain sistem pembelajaran ADIE. Langkah ini merupakan inti dari langkah analisis karena mempelajari masalah, kemudian menemukan alternatif solusinya yang berhasil diidentifikasi melalui langkah analisis kebutuhan. Yang kedua, langkah penting yang dilakukan untuk menentukan pengalaman belajar yang perlu dimiliki oleh siswa selama mengikuti aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, langkah yang harus mampu menjawab pertanyaan apakah program pembelajaran dapat mengatasi masalah kesenjangan kemampuan siswa. Kesenjangan kemampuan di sini adalah perbedaan kemampuan yang dimiliki siswa dengan kemampuan yang seharusnya dimiliki siswa. Yang ketiga yaitu pengembangan. Pengembangan merupakan langkah ketiga dalam mengimplementasikan model desain sistem pembelajaran ADIE. Langkah pengembangan meliputi kegiatan membuat, membeli, dan memodifikasi bahan ajar. Dengan kata lain, mencakup kegiatan memilih, menentukan metode, media, serta strategi pembelajaran yang sesuai digunakan dalam menyampaikan materi untuk substansi program. Selanjutnya yaitu implementasi. Implementasi atau penyampaian materi pembelajaran merupakan langkah keempat dari model desain sistem pembelajaran ADIE.
Tujuan utama dari langkah ini antara lain yang pertama membimbing siswa untuk mencapai tujuan atau kompetensi. Yang kedua, menjamin terjadinya pemecahan masalah atau solusi untuk mengatasi kesenjangan hasil belajar yang dihadapi oleh siswa. Yang ketiga yaitu memastikan bahwa pada akhir program pembelajaran, siswa perlu memiliki kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan. Yang kelima, yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan langkah terakhir dari model desain sistem pembelajaran ADIE. Evaluasi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk memberikan nilai terhadap program pembelajaran. Evaluasi terhadap program pembelajaran bertujuan untuk mengetahui beberapa hal, yaitu yang pertama, sikap siswa terhadap kegiatan pembelajaran secara keseluruhan. Yang kedua, peningkatan kompetensi dalam diri siswa yang merupakan dampak dari keikutsertaan dalam program pembelajaran. Yang ketiga, keuntungan yang dirasakan oleh sekolah akibat adanya peningkatan kompetensi siswa setelah mengikuti program pembelajaran. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.